Hai, perkenalkan, nama saya adalah Dewi Nelis Majuntak. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan pembagian iklim menurut Junghun, Smith-Ferguson, Köppen, dan juga Altman. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pembagian iklim menurut Franz Wilhelm Junghun atau teori iklim Junghun. Lahir 26 Oktober 1809, dia dikenal sebagai seorang naturalis, doktor, botanikus, geolog, dan pengarang berkebangsaan Jerman. Adapun yang mengklasifikasikan iklim menjadi pertama, zona iklim panas. Zona iklim panas ketinggiannya 0 sampai 700 meter, suhu rata-rata tahunan sekitar lebih 20 derajat Celcius, dan jenis tanaman yang tumbuh di zona ini seperti misalnya padi, jagung, tebu, dan juga kelapa. Dan yang kedua, zona iklim sedang. Zona iklim sedang ketinggiannya 700 sampai 1500 meter. Suhu rata-rata tahunan antara 15 sampai 22 derajat Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di zona ini seperti kopi, teh, kina, dan juga karet. Dan yang ketiga ada zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk ketinggiannya 1500 sampai 2500 meter. Suhu rata-rata tahunannya berkisar 11 sampai 15 derajat Celcius. Cocok untuk tanaman hortikultura seperti misalnya buah-buahan atau olerikultura, bunga, dan juga tanaman obat. Yang keempat ada zona iklim dingin. Zona iklim dingin ini berada di ketinggian 2500 sampai 4000 meter. Suhu rata-rata tahunannya 11 derajat Celcius, dan tanaman dapat tumbuh di zona ini adalah tanaman lumut. Yang kedua, pembagian iklim menurut Smith dan Ferguson. Mereka membagi iklim berdasarkan curah hujan, namun dalam klasifikasi Smith-Ferguson, curah hujan yang digunakan adalah bulanan dengan rumus Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Smith-Ferguson mengklasifikasikan iklim tersebut berdasarkan kategori yang pertama, kategori sangat basah nilai Q berkisar 0 sampai 14,3%. Yang kedua, kategori basah nilai Q antara 14,3 sampai 33,3%. Yang ketiga, kategori agak basah nilai Q 33,3 sampai 60%. Dan keempat, kategori sedang nilai Q berkisar 60 sampai 100%. Yang kelima, kategori agak kering nilai Q 100 sampai 167%. Yang keenam, kategori kering nilai Q 167 sampai 300%. Yang ketujuh, kategori sangat kering nilai Q 300 sampai 700%. Dan kedelapan, kategori luar biasa kering nilai Q berkisar lebih daripada 700%. Yang ketiga, pengklasifikasian iklim menurut Köppen. Klimatolog keturunan Jerman Rusia membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur. Ada 5 tipe iklim menurut Köppen. Yang pertama, wilayah iklim tropis, merupakan wilayah yang memiliki temperatur bulanan terdingin sekitar 18 derajat Celcius. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Iklim ini dibagi lagi menjadi 3 tipe, yakni hutan hujan tropis, monsun tropika, dan savanna. Yang kedua, hutan hujan tropis atau AF merupakan wilayah tipe F pada bulan terkering. Curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Daerah ini banyak memiliki hutan-hutan yang lebat, contohnya seperti di Sumatera dan juga di Kalimantan. Contoh yang ketiga ada monsun tropika atau AM, merupakan wilayah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada saat bulan kering. Daerah ini juga masih terdapat hutan-hutan yang cukup lebat, contohnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang keempat ada savanna atau AW, merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Vegetasi yang tumbuh tidak banyak, contohnya Nusa Tenggara dan Madura. Yang kelima ada wilayah iklim kering, merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan. Temperatur pada bulan terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Persediaan air di wilayah dengan iklim kering tidak mendukung untuk kehidupan tanaman. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim stepa dan juga iklim padang pasir. Yang keenam, wilayah iklim hujan sedang, merupakan wilayah yang memiliki suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering, iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan iklim sedang yang lembab atau CF. Yang ketujuh, wilayah iklim dingin atau D merupakan wilayah yang mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius, sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe, yakni iklim dingin dengan musim dingin yang kering atau DW, dan iklim dingin tanpa periode siang atau DMS. Yang terakhir, wilayah iklim kutub dengan temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius.
Yang keempat ada pengklasifikasi iklim menurut Alderman. Berdasarkan perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan batasan memperhatikan peluang hujan efektif dan kebutuhan air tanaman. Dikatakan bulan basah jika rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan, dan bulan kering rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm per bulan, dan bulan lembab rata-rata curah hujannya antara 100 sampai 200 mm per bulan. Berdasarkan perhitungan itu, Alderman membagi iklim menjadi 5 tipe iklim, yaitu iklim A, bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut, iklim B 7 sampai 9 kali berturut-turut, iklim C bulan basah 5 sampai 6 kali berturut-turut, iklim D bulan basah 3 sampai 4 kali berturut-turut, dan iklim E kurang dari 3 bulan basah berturut-turut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.